Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Ferdi Fadli, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations, dengan NIM 1971510811. Video ini dibuat bertujuan untuk mengikuti UTS dari mata kuliah Manajemen Public Relations dengan dosen Ibu Linda Islami, MSI. Baiklah, saya selaku Manajer Public Relations pada PT Boga Jaya akan presentasikan program kerja saya yang akan segera terrealisasikan. PT Boga Jaya bergerak di bidang food and beverage, yang mana menu utamanya menawarkan menu hidangan kafe. Goalsnya pada tahun 2021, PT Boga Jaya menembus outlet sampai dengan 1000 di seluruh Indonesia. Program pembangunan kebun kopi. Mengapa program pembangunan kebun kopi? Selain kita menghasilkan biji kopi dari kebun kita sendiri, kita juga menekan atau menghindari kepunahan biji kopi dari ancaman krisis iklim di dunia ini. Tingkat kenaikan suhu bumi. Pada tahun 2015 di Paris, ada beberapa negara melakukan perjanjian untuk menekan angka kenaikan suhu bumi. Namun pada saat ini, perjanjian tersebut berpotensi dilanggar oleh beberapa negara. Menurut berita yang saya dapat, info yang saya cerna, bahwa dunia akan naik 1,5 derajat Celcius. Tentu ini ancaman bagi kebun kopi, yang mana kebun kopi harus memiliki suhu yang dingin. Dampak krisis iklim bagi produktivitas kopi. Faktanya, lahan yang dapat ditanami kopi di seluruh dunia akan berkurang drastis hingga 50% saja pada 2050 mendatang. Bahkan 60% atau sekitar 75 dari 124 spesies kopi liar tengah menghadapi kepunahan akibat perubahan iklim, kekeringan, hingga deforestasi. Secara karakter, tanaman kopi merupakan jenis yang cukup sensitif dan membutuhkan kondisi khusus untuk dapat tumbuh menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Untuk mengantisipasi dampak terburuk krisis iklim, para produsen perlu memindahkan perkebunan ke tempat yang lebih tinggi dan melakukan diversifikasi tanaman. Namun, mayoritas perkebunan rakyat merupakan produsen skala kecil yang tidak memiliki kemampuan mandiri untuk menjalankan strategi tersebut. Saya selaku manajer public relations sudah membentuk tim untuk memonitoring setiap aktivitas yang terjadi di perkebunan. Sebagai operational manager, saya menunjuk Pak Sadio Mane. Dia berperan sebagai membuat program infrastruktur untuk membangun perkebunan yang subur. Yang kedua ada Alet Tausian, yaitu programmer, menjalankan program melalui digital agar terwujud kebun kopi dengan sistem modern. Yang ketiga ada Pak Markus Rashford, head farmer, berperan sebagai mengatur dan mencari lahan strategis, serta memberikan pelajaran dan edukasi terhadap petani-petani lain. Produktivitas lahan perkebunan kopi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, perkebunan milik rakyat selalu sangat kecil. Oleh karena itu, PT Boga Jaya menggandeng para petani untuk ikut terlibat dalam pembangunan kebun kopi ini. Kami akan memaksimalkan perkebunan kopi kami ini untuk memproduksi biji kopi yang banyak. Saya dengan Pak Markus Rashford sudah berkoordinasi untuk langkah pembangunan kebun kopi ini. Yang pertama, persiapan lahan. Tentunya lahan ini hal yang sangat fundamental untuk membangun sebuah perkebunan. Yang kedua ada penanaman pohon peneduh atau penghalang cahaya. Jadi kita tidak hanya membangun sebuah kebun kopi, namun kita juga membangun kebun lainnya untuk peneduh dan penghalang cahaya. Yang ketiga ada pengolahan tanam. Yang keempat pemberian pupuk dasar. Kelima pembibitan biji generatif. Yang keenam pembibitan vegetatif cangkok. Yang ketujuh penanaman bibit kopi. Yang kedelapan perawatan tanaman kopi.
Yang ke-9, penyiraman. 10, penyiangan. Ke-11, pemupukan susulan. 12, pemupukan dasar ulang. Ke-13, panen kopi. 14, perawatan pasca panen. Dalam pembangunan kebun kopi ini, kami mengikuti sedikit tips dari negara penghasil kopi terbesar dunia, yaitu Brazil dan Vietnam, agar terwujud kebun kopi terbaik di Indonesia. Perbandingan konsumsi dalam negeri dengan produksi kopi di negara penghasil kopi terbesar. Untuk saat ini, Brazil dengan produksi terbesar di dunia dengan 62.925 ton per tahun. Lalu konsumsi dalam negerinya 22.250 ton. Perbandingannya 35,36% untuk negaranya sendiri, sisanya diekspor ke luar negeri. Yang kedua ada Vietnam dengan 31.174 ton per tahun dengan 2.700 untuk diproduksi dalam negeri, sekitar 8,66%. Sisanya mereka ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, Vietnam sangat sedikit konsumsi dalam negerinya. Yang ketiga ada Indonesia, 9.418 ton per tahun dengan konsumsi dalam negerinya 4.800 atau 50,97%. PT Boga Jaya berkomitmen untuk membantu Indonesia agar bertengger di posisi 2 atau 1. Proses pasca panen. Kami memiliki 2 metode proses pasca panen. Yang pertama ada proses basah, yang kedua ada proses kering. Proses basah terdiri dari panen, sortasi buah kopi, pengupasan kulit buah merah, fermentasi, pencucian, pengeringan, pengupasan kulit, sortasi biji kopi, pengemasan dan penyimpanan. Ada juga proses kering. Yang pertama ada panen, sortasi buah kopi, pengeringan, pengupasan, sortasi biji kopi, pengemasan dan penyimpanan. Pembangunan kebun kopi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi, yang notabene adalah masyarakat sekitar. Lalu kami berupaya melakukan pemberdayaan dan memberikan edukasi tentang karakteristik tanaman kopi kepada para petani, agar mereka betul-betul memahami tanaman kopi. Perusahaan kami tidak hanya mengambil untungnya saja dari petani yang sudah membantu perusahaan kami, melainkan menerapkan pola dari perusahaan oleh petani untuk penikmat kopi. Perusahaan kami betul-betul berterima kasih kepada para petani, yang mana kebun kopi ini berdiri di atas tanah rakyat. Sekian presentasi dari saya. Semoga program kerja yang saya canangkan ini dapat segera terrealisasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.